untuk formasinya hanya 20, kemudian yang dapat notifikasi Anda mendapat penempatan ini ada 22, sehingga di sini dari 22 ini semua bisa resume. Jadi semua ini bisa resume dari 22, padahal di sini untuk formasi PJOK ini hanya 20. Baiklah sobat-sobatnya, baru saja rilis surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek terkait tentang pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 pada seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, pada bagian ini kita mendapatkan yaitu daftar nama yaitu 3043 P1 yang dibatalkan untuk penempatannya. Tentunya di sini kita masih mencari tahu terkait tentang sebenarnya untuk mekanisme pembatalan itu seperti apa. Kira-kira bagaimanakah dampaknya terhadap kita nanti. Nah, pada video ini kita akan mencoba untuk memberikan sedikit gambaran ya atau simulasi terkait tentang pembatalan penempatan 3043 P1 ini. Tentunya di sini nanti akan erat kaitannya dengan kondisi akun kita, yaitu ketika kita mendapatkan notifikasi Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan akan disampaikan nanti pada saat pengumuman ya. Nah, selanjutnya di sini ternyata ini adalah kalau misalkan disinkronkan dengan data dari teman-teman P1 per mapel dalam instansi tertentu, maka di sini tidak sebanding antara yang sudah resume dan juga yang mendapatkan penempatan dengan ketersediaan formasi di masing-masing instansi. Nah, kira-kira bagaimanakah untuk gambarannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mulai siang tadi ya, ini mendapatkan informasi dari guru P3K Kemdikbud.go.id bahwasannya di sini terdapat 3000 lebih ya, yaitu tepatnya 3043 teman-teman pelamar prioritas 1 atau P1 yang awalnya mendapatkan penempatan ini menjadi tidak mendapatkan penempatan. Dengan demikian, di sini muncul daftar nama yang dibatalkan untuk penempatannya. Nah, sobat-sobatnya, sebelum kita lakukan untuk simulasinya kira-kira bagaimana, nah di sini kita coba cermati kembali ya, yaitu pendukung dari video sebelumnya terkait tentang salah satu kawan P1 yang tidak mendapatkan penempatan ya, yang awalnya dapat penempatan. Di sini melakukan telepon dan di sana dinyatakan untuk jawabannya itulah hampir sama dengan yang ada pada kolom chat ini. Yang mana di sini dijelaskan bahwasanya berdasarkan dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, ini adalah untuk penempatan P1 itu dilakukan berdasarkan perankingan ya, yaitu hasil seleksi dari tahun 2021. Maka jika PG1 dan juga PG2 pada jabatan yang sama itu diambil nilai yang tertinggi. Jika PG1 dan PG2 ini pada jabatan berbeda, diambil PG2 terlebih dahulu. Dan untuk urutan penempatan itulah didahulukan dari THK2, kemudian guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga swasta. Ini adalah sama-sama dari yang lulus passing grade, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ditegaskan ya terkait tentang hal ini, yaitu guru-guru tersebut ini seharusnya tidak dapat penempatan, namun saat pendaftaran kemarin terjadi kesalahan pemilihan PG ya, dan tidak kesesuaian dengan pemilihan jabatan. Nah, sehingga ini dapat mendaftar. Nah, dikarenakan itu maka penempatan itu dibatalkan. Nah, di sini kita garis bawahi atau kita lingkari ya, yaitu yang sebenarnya di sini guru-guru ini tidak mendapatkan penempatan, namun dikarenakan ada kesalahan sistem atau kesalahan teknis terhadap pemilihan yang PG, ini terjadi ketidaksesuaian pemilihan jabatannya, maka di sini dibatalkan. Nah, selanjutnya coba kita cek kira-kira penggambarannya itu bagaimana. Dan hal tersebut telah senada dengan yang disampaikan ya, yaitu dari salah satu kawan yang berhasil melakukan telepon menghubungi nomor yang diberikan pada surat edaran terbaru dari Kemdikbud ini terhadap klarifikasi mengapa awalnya dapat penempatan dan juga sekarang tidak mendapatkan penempatan. Nah, selanjutnya di sini coba kita ulang kembali ya. Ini adalah terkait tentang kategori guru honorer. Ini ada 4 yang sedang menantikan Dakdikdukder ya untuk penempatan atau pengumuman P3K guru ini, yaitu teman-teman ya dari P1
yang sudah resume dan dapat penempatan ini nggak dites ya, tinggal penempatan saja. P2 ini ada yang sudah observasi, P3 yang sudah observasi, dan juga P4 yang lulus passing grade. Tentunya kita menantikan ya untuk pengumumannya. Nah, di sini kita fokus pada pembahasan yaitu dari teman-teman pelamar prioritas 1 yang dulu mendapatkan penempatan dan sudah resume pendaftaran, tinggal menunggu di sini untuk penempatan karena kita nggak ikut seleksi kompetensi ya. Nah, selanjutnya di sini coba kita ingat kembali, yaitu ketika dulu kita login ke akun SSCSN ketika pendaftaran dibuka untuk teman-teman P1 di sini mendapatkan tampilan seperti ini misalkan. Yaitu untuk teman-teman yang di sini mendapatkan penempatan, nah di sini seperti ini ya. Ini contoh yang pertama, untuk teman-teman yang mendapatkan penempatan seperti ini, status kita sebagai P1 dari mapel yang kita miliki. Ini kalau misalkan kita mendapatkan penempatan, ini kan dulu kita notifikasinya seperti ini ya, kita dapat penempatan notifikasi awalnya, kemudian kita bisa melanjutkan pendaftaran, dan juga kita kondisi akhirnya ini sudah resume. Nah, bagi teman-teman yang tentunya ketika login dulu ada tampilan seperti ini, Anda mendapatkan penempatan, ini kita tinggal menunggu penempatan, yaitu tanggal 10 nanti. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ketika login ke akun SSCSN, ini ada notifikasi yang kedua, yaitu kita tidak mendapatkan penempatan dengan ada tulisan, mohon maaf, formasi pada instansi Anda sudah nggak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran kan. Nah, kategori yang ini bisa menunggu untuk di sini yaitu penempatan, yang di sini ini adalah kita nggak bisa melanjutkan kan. Nah, selanjutnya di sini coba kita ingat kembali ya, dari checklistnya, yaitu terkait tentang mekanisme yang pertama, yaitu mekanisme penempatan guru yang lulus passing grade di tahun 2021. Maka di sini ada sekitar 193 ribuan nilai ambang batas ya dari guru-guru ini. Nah, di sini langsung ditempatkan. Nah, untuk penempatan itu di sini kalau misalkan di sekolah kita ada formasi, ditempatkan di sekolah kita. Kalau misalkan di sekolah kita nggak ada formasi, ditempatkan di sekolah lain, tentunya tidak menggeser guru honorer yang ada di sana. Nah, selanjutnya di sini berlaku yaitu prioritas penempatan ini diberlakukan berdasarkan urutan ya. Nah, urutan inilah dari kategori dulu, dari teman-teman kategori THK 2, kemudian dari guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, dan juga terakhir adalah dari guru sekolah swasta. Nah, kalau misalkan dari THK 2 sudah ditempatkan, maka diberikan ke guru sekolah negeri. Kalau misalkan masih ada lebih, diberikan ke PPG. Kalau lebih, diberikan ke swasta. Tentunya kalau misalkan di sini dalam peta persaingan itu dari sama P1 ini sama-sama THK 2 misalkan, maka akan diambil yaitu untuk nilainya ya, yaitu diambil nilai dari teknis dulu, manajer, dan seterusnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk urutan seperti ini. Nah, terkait tentang di sini awalnya kita mendapatkan penempatan seperti ini, namun pada akhirnya mengapa kita dibatalkan? Ini adalah kalau misalkan kita ingat kembali ya dari hasil chat yang di depan tadi, terjadi kesalahan sistem ataupun juga kurang teliti ya dalam memilah yaitu guru yang lulus PG berdasarkan dari analisis jabatannya dan juga nilainya. Itulah kira-kira seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan di sini segala sesuatunya itu sebenarnya telah tergantung, yaitu pengaruh besar itu dari ketersediaan formasi. Jadi dari ketersediaan formasi per mapel dalam satu instansi, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini adalah untuk P1 ya. Ini adalah untuk P2, P3, P4 kita tinggalkan. Ini adalah untuk P1 yang kita bahas. Nah, misalkan saja seperti ini, teman-teman. Misalkan di sini dari mapel untuk formasi guru kelas SD ya. Misalkan dalam suatu instansi untuk mapel guru kelas SD ini formasi yang ada ini adalah ada 150 ya. Ada 150 formasi guru kelas SD. Kemudian di sini untuk jumlah P1-nya ini ada yaitu sebanyak 200. Nah, kalau misalkan di awal tadi dijelaskan terjadi kesalahan sistem dalam memilah, ini adalah kira-kira seperti ini. Nah, seharusnya ini adalah kalau misalkan di sini guru kelas SD ini adalah formasinya 150, seharusnya yang diberikan notifikasi mendapatkan penempatan seperti ini, maka di sini adalah yang dapat penempatan ini juga 150. Nah, ini adalah juga 150 seharusnya. Sehingga di sini yang tidak mendapatkan penempatan ini adalah nanti sisanya ya. Nah, sisanya ini adalah yang 150 ini dapat penempatan notif seperti ini. Kemudian untuk yang tidak dapat penempatan ini adalah ada berapa? Yaitu ada 50 ya. Sehingga kalau misalkan di total ini ada 200 kan. Nah, ini jumlah P1-nya. Kemudian sehingga di sini yang mendapatkan penempatan dan yang bisa resume
itu adalah berarti berapa? Yaitu 150. Nah, seperti ini. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kondisinya seperti yang di daerah kami misalkan ya. Ini kebetulan dalam surat edaran tersebut tidak ada yang pembatalan penempatan. Itu dikarenakan sudah sesuai kan? Nah, jadi kita ulang, misalkan formasi dalam satu guru kelas ya, misalkan untuk formasi guru kelas ini formasinya 150, jumlah P1-nya adalah 200, kemudian yang diberikan notif untuk dapat penempatan ini 150, sehingga 150 ini bisa resume semuanya di sini, dan yang nggak dapat penempatan ini mereka tampilannya yang kedua seperti ini. Nah, ini adalah untuk yang oke ya, ini adalah semua mendapatkan penempatan dan tidak ada pembatalan. Beda lagi dengan kasus yang kedua misalkan. Kalau misalkan dikatakan kesalahan sistem kira-kira adalah seperti ini. Nah, misalkan di sini adalah untuk guru PJOK SMP misalkan. Guru PJOK SMP ini adalah formasinya dalam satu instansi ada 20 formasi. Kemudian di sini untuk jumlah P1-nya ini ada. Nah, di sini untuk guru PJOK SMP di sini terdapat 20 formasi yang ada dibuka di Pemda. Kemudian jumlah P1-nya ini adalah 40. Nah, kemudian dikarenakan kesalahan sistem kurang teliti mungkin ya. Ini adalah untuk yang diberikan notifikasi yang seperti ini mendapatkan penempatan. Ini adalah misalkan di sini ada 22 ya misalkan. Nah, di sini ada 22 guru yang ketika login mendapatkan tampilan Anda mendapatkan penempatan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan seperti ini, berarti yang tidak mendapatkan penempatan, yang mendapatkan notifikasi yang kedua seperti ini, kira-kira berapa? Tentunya adalah dari 40 dikurangi 22 kan. Ini adalah untuk P1 yang tidak mendapat penempatan dapat notif yang kedua seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita hitung di sini adalah untuk yang dapat notif kedua, ini adalah ada 18 guru ya. Ada 18 guru. Nah, selanjutnya setelah semua itu dilakukan, berarti kan di sini gini teman. Untuk formasinya hanya 20, kemudian yang dapat notifikasi Anda mendapat penempatan ini ada 22, sehingga di sini dari 22 ini semua bisa resume. Jadi semua ini bisa resume dari 22. Padahal di sini untuk formasi PJOK ini hanya 20. Nah, dengan dilakukan verifikasi dan validasi ulang dari Kemdikbudristek Panselnas, nah maka di sini menyisakan yaitu dari formasi yang ada 20 ya. Formasinya ini ada 20, kemudian yang sudah resume dari P1 ini ada 22, sehingga di sini kalau misalkan dijumlah ketika dilakukan penempatan maka di sini adalah menjadi gimana? Yaitu menjadi -2 ya. Nah, -2 inilah guru-guru P1 yang akhirnya dibatalkan untuk penempatannya. Nah, kira-kira seperti itu, termasuk juga untuk contoh guru PAI, kemudian guru bahasa Inggris SMK dan sebagainya itu juga sama seperti itu. Ini kalau misalkan kita lihat kembali dari hasil rekaman dan juga pesan yang balasan ya bagi teman-teman yang melakukan pengaduan. Jadi di sini terkait tentang kendala teknis ini marilah kita mengerti dan semoga nanti kita mendapatkan yang lebih baik lagi ya ke depannya. Sehingga di sini nanti untuk penempatan ini yang dibatalkan ini adalah ada 2 ya. Nah, seperti ini teman. Inilah dikarenakan kesalahan sistem. Nah, selanjutnya dengan melihat kondisi yang seperti ini, kira-kira langkah kita ini bagaimana? Nah, tentunya di sini ini kita sebagai seorang guru ya, ini kita harus tetap bersabar dan juga kita harus mengapresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Panselnas yang mana telah mengupayakan kita untuk bisa diangkat semua ya menjadi ASN P3K. Tentunya dalam melakukan mekanisme ini ada juga ya, yaitu yang namanya lalai atau mungkin juga sistem yang error seperti itu. Jadi marilah kita pahami dan seperti janjinya ini adalah nantinya meskipun dari teman-teman yang nggak dapat penempatan ini atau pembatalan nanti di tahun 2023 nanti akan bisa dituntaskan ya. Oke, demikian kira-kira teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.